Oke, selamat siang. Ya, ini video selanjutnya ya. Masih sama ya bahasanya atau temanya, yaitu tentang vibrasi itu menular ya. Jadi vibrasi atau getaran atau frekuensi atau gelombang atau energi ya, itu atau cahaya ya, itu adalah menular seperti itu. Jadi ketika Anda berdekatan dengan seseorang, Anda akan bisa, kalau Anda sebetulnya peka nggak peka ya, peka nggak peka itu sebenarnya sama aja. Anda akan merasakan vibrasinya, Anda akan merasakan getarannya ya. Nah, seperti contoh yang video yang tadi ya, bahwa ketika ada di satu komunitas itu ada satu orang yang berkualitas, yang punya getaran atau frekuensi atau energi yang meledak, naik, entah dalam bentuk kemakmuran, entah dalam bentuk kesadaran, ilmu makrifat, maka di sekitarnya itu nanti akan seperti terpancing ya. Orang-orang yang selaras itu dia akan ikut-ikutan dalam gelombang orang tersebut ya, sehingga kemudian ikut membentuk satu getaran yang sama seperti itu. Jadi alam semesta itu seperti itu ya, menyatukan yang satu golongan ya, bukan satu, maksudnya golongan ini bukan ya, dalam tanda kutip ya, getarannya maksudnya atau vibrasinya ya, gelombangnya sama, yang gelombangnya sama itu akan saling berdekatan, saling menyatu ya, dan seperti itu ya kira-kira ya. Nah tetapi ketika Anda berdekatan dengan orang yang punya vibrasi yang bagus, misalnya orang kaya, orang makmur, atau orang yang mengalami kesadaran murni, atau orang yang berpangkat, atau orang yang punya jabatan yang tinggi ya, yang auranya atau vibrasinya itu besar ya, entah vibrasi dalam hal apapun ya, kebaikan, keburukan, atau apapun ya, maka ada dua hal ya, sebetulnya ada dua hal yang terjadi seperti itu ya. Yang pertama adalah ada yang orangnya justru melempem, dan ada yang justru malah naik seperti itu ya, kira-kira itu ya penjelasannya ya. Jadi melempem, yang saya maksud melempem itu seperti apa? Ketika ada orang yang vibrasinya besar, tinggi, kemudian ada orang yang vibrasinya kecil, kemudian saling menyatu. Orang yang kecil ini kadangkala kalau dia tidak bisa menyelaraskan diri, justru dia tambah kecil, ya, bukan tersangkut dengan vibrasinya orang besar ini sehingga sama-sama naik, tetapi malah jadi kecil, jadi nyungsep, istilahnya seperti itu ya, jadi melempem. Karena apa? Karena vibrasi yang besar ini juga membawa pengaruh sebetulnya. Kalau mereka, orang-orang yang di dekatnya itu tidak menyelaraskan diri, tidak menyatu, justru ketika dia melawan dan kekuatan ini kecil, kekuatannya kecil, maka dia akan tambah nyungsep, tambah melempem seperti itu ya, karena tertindih atau karena terkena vibrasi orang yang sangat besar tadi, seperti itu ya. Contoh, Anda bertemu dengan orang yang pemberani gitu, sedangkan Anda itu orang yang takut. Nah ketika Anda tidak bisa menyelaraskan diri dengan orang yang pemberani tadi, maka justru Anda tambah penakut, Anda takut sama dia, Anda minder sama dia, Anda tergencet vibrasi Anda sama vibrasi dia yang besar itu. Contoh dengan orang kaya, Anda ketemu sama orang kaya atau punya tetangga orang kaya, ketika Anda punya pola pikir miskin dan Anda tidak bisa menyelaraskan diri, menyatu dengan vibrasi orang kaya tersebut, Anda tambah tergencet ya, Anda tambah benci sama dia. Kemudian tetapi kebencian itu menjadikan Anda tergencet seperti itu, Anda tambah turun, Anda merasa miskin, Anda merasa nggak punya, Anda semakin minder sama dia. Wah, itu orangnya mobilnya aja 10 misalnya, sedangkan aku nggak punya apa-apa misalkan. Bukannya Anda itu terinspirasi dengan dia, tetapi Anda malah tergencet ya. Anda semakin nyungsep gara-gara itu, gara-gara ada power yang sangat besar, tapi Anda nggak bisa menyeraskan diri, sehingga kemudian reaksinya bagi orang-orang lemah, Anda bukannya naik, bukan terinspirasi, tetapi Anda malah tergencet ya, istilahnya ya.
tambah melempem seperti itu. Nah, itu reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua adalah ketika orang bisa menyelaraskan diri. Dia secara energi dia bisa menyelaraskan diri. Sehingga kemudian muncul bisnis, muncul inspirasi dari orang kaya tersebut. Aku terinspirasi dengan dia seperti itu. Sehingga Anda tambah naik. Vibrasi dia itu mampu memancing vibrasi getaran kemakmuran di dalam diri Anda sehingga ikut naik seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, di dalam ilmu kesadaran murni juga sama sebetulnya. Makanya ini yang mau saya jelaskan sebetulnya bahwa ya untuk belajar, untuk mengalami kesadaran murni dan kita belajar sama guru atau sama seseorang sebenarnya itu tidak bisa instan ya. Walaupun instan itu juga mungkin sekali terjadi seperti itu. Tapi secara umum, secara logika, ya Anda tidak bisa untuk diajari hanya 2 hari, 3 hari, seminggu, kemudian Anda tiba-tiba tercerahkan. Itu seperti hal yang sangat mustahil ya. Walaupun ada ya, ini catatan pentingnya, walaupun ada, saya tidak membatasi ya. Bukan berarti nggak ada, bukan berarti nggak bisa, berarti rumusnya tidak baku ya, rumusnya tidak baku. Tidak bisa baku saklek seperti itu, kalau enggak ya enggak ada seperti itu, masih ada kemungkinan. Tetapi kita berbicara dari segi metodologi, dari segi keilmuan, dari segi rumus, ya, dari segi teknik konsep itu nggak ada sebetulnya. Ketika Anda hanya dikasih pembinaan, istilahnya di coaching ya, istilahnya di coach, atau Anda di briefing atau Anda di motivasi selama 3 hari 2 hari kemudian Anda tercerahkan, itu seperti omong kosong ya, seperti omong kosong, seperti nggak mungkin. Ya, bukan berarti nggak ada ya, ada, bukan berarti nggak ada. Mungkin ya mungkin, tetapi secara rumus, secara konsep, secara pembelajaran, secara metodologi itu seperti nggak masuk akal seperti itu ya. Nah, makanya sebetulnya metodologinya Anda untuk berguru kepada seseorang itu sebetulnya seperti orang pondok itu sebetulnya. Anda seperti nyantri dengan seorang kiai. Jadi Anda harus berdekatan dengan dia. Anda harus menjadi seperti keluarganya, menjadi bagian dari hidupnya sang orang yang berkesadaran tadi, sehingga tidak hanya kata-kata yang akan ditularkan kepada Anda, tidak hanya konsep kesadaran yang akan masuk ke dalam kepala Anda sehingga menjadi mindset kesadaran, tetapi Anda betul-betul mengalami bersama guru tersebut ya. Anda benar-benar mengalami. Dan Anda akan tahu secara langsung bagaimana guru tersebut berinteraksi, bagaimana jadi Anda bisa bersama dia lah, istilahnya seperti itu. Mungkin Anda bisa menghabiskan waktu ya. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Habiskanlah waktu bersama guru atau orang yang Anda percaya untuk membimbing Anda spiritual ataupun kekayaan, kemakmuran, sama aja sebetulnya. Anda harus bisa menghabiskan waktu bersama dia sebetulnya untuk beberapa bulan atau beberapa tahun seperti itu. Sehingga Anda tidak ada sekat ya, tidak ada jarak. Bukan berarti ini Anda mengabdi, tidak ada jarak. Kalau soal mengabdi mungkin Anda jadi pembantunya atau trik Anda, itu kan trik Anda ya. Sama orang kaya Anda pengen tahu ilmunya ya Anda jadi supirnya atau Anda jadi pembantunya, itu terserah Anda, itu bebas, itu hanya jalan saja ya. Dengan guru yang tercerahkan Anda pengen dibimbing ya Anda harus mengikuti kegiatannya, bahkan kalau perlu sampai tidurnya ya. Ya ini bahasa kasarnya sampai tidurnya itu telentang atau miring ibaratnya seperti itu. Anda harus betul-betul tahu betul ya, sehingga kemudian yang terjadi adalah vibrasi tersebut itu mampu tersalurkan atau terkoneksikan dengan Anda. Seperti logika video yang sebelumnya yang saya katakan bahwa ketika kita punya tetangga yang kaya, kita akan jadi kaya. Kita akan punya kemungkinan, kita akan punya lebih kemungkinan untuk jadi kaya juga seperti itu. Bukan wajib jadi kaya enggak ya, tapi kita ada peluang yang lebih besar untuk bisa bertransformasi menjadi kemakmuran, menjadi makmur seperti itu. Karena sudah ada dorongannya, yaitu getaran vibrasi makmur tadi dari orang lain seperti itu. Makanya kalau Anda bisa melingkari diri Anda ke dalam orang-orang yang berjiwa makmur, Anda juga bisa tertarik seperti Anda itu
jadi temennya Rossi misalkan ya, Valentino Rossi, Anda walaupun nggak bisa ngebut ya dia, minimal tetap gaya naik sepeda motor Anda itu akan berbeda dari sekarang dengan sekarang seperti itu. Pasti akan berubah. Walaupun perubahannya tidak sama, walaupun Anda tidak harus jadi Rossi, tidak harus jadi nomor 1, walaupun Anda tidak bisa road race, ya tidak bisa balapan seperti itu. Tapi cara berkendara Anda pasti sudah berbeda. Anda punya step selangkah lebih maju dari orang lain seperti itu. Ya. Jadi ketika ada satu vibrasi yang besar, kemudian Anda berdekatan dengan situ, ada dua kemungkinan. Yang pertama Anda nyungsep, tambah nyungsep. Ya, ada orang berkesadaran dekat dengan Anda belum mengalami kesadaran, Anda bisa nyungsep. Kalau Anda tidak bisa menyelaraskan diri, Anda tidak pede, kepedean Anda akan hilang. Ya, karena mungkin Anda banyak berpikir, Anda masih banyak berpikir, dia sudah no mind ya, bertindak tanpa berpikir. Maka kemudian Anda sering terjebak di situ. Karena membentur ya, kalau Anda selaras ya bisa mengikuti. Ya. Nah, tergencat di sini juga dengan kata lain bisa menjadi anak buahnya ya. Bisa menjadi bawahannya, bisa menjadi tambah kecil ya. Ketika ini vibrasinya besar, Anda berikan dia, Anda jadi kacungnya ya. Karena Anda selalu kalah sama dia, Anda secara vibrasi selalu kalah, maka Anda bisa jadi kacungnya, bisa jadi anak buahnya, bisa jadi pembantunya dan sebagainya karena Anda kalah vibrasi di situ. Nah, yang saya maksud adalah kita jadi teman ya, kita jadi teman, kita menyalahkan diri walaupun tuh ada orang kaya, Anda tetap pede aja walaupun Anda nggak punya, Anda belum sekaya dia gitu, tapi Anda tetap pede, menyelaraskan vibrasi kayanya dia masuk ke dalam diri Anda sehingga Anda juga ikut-ikutan pede, bukan malah nyungsep, bukan malah mengabdi sama dia, enggak. Yang kedua dengan orang yang berkesadaran murni, ya, energinya besar, Anda mengikuti dia, tapi bukan sebagai pembantunya, bukan sebagai budaknya, tapi Anda ya pede aja sama, hanya untuk menyelaraskan diri aja sehingga yang terjadi adalah penyatuan ya. Jadi satu seperti teman ya. Anda juga pede walaupun Anda belum mengalami kesadaran. Seperti itu. Jadi yang bagus sebetulnya adalah selaras sama. Jadi teman seperti itu ya. Ketika Anda berdekatan dengan orang kesadaran murni ya, ya mungkin awal-awal ya agak aneh ya, agak lucu, mungkin Anda dianggap lucu, dianggap aneh. Karena pengetahuannya mungkin juga Anda lebih di bawahnya, tidak masalah. Anda pede aja. Tetapi PD-nya bukan sombong ya. PD-nya adalah untuk menyerap. Untuk menyerap terus ya keilmuan, vibrasi, energinya, sehingga kemudian pada satu ketika Anda juga menjadi tercerahkan ya. Menjadi berkesadaran murni juga sebetulnya. Seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran kesadaran murni ya, itu sebetulnya secara teori atau secara rumus umum ya, itu ya tidak bisa instan. Sehari 2 hari kemudian tercerahkan tidak bisa. Walaupun ada ya catatannya ya. Jadi Anda harus mengikuti orang yang Anda percaya, misalkan guru atau orang yang Anda percaya yang sudah mengalami kesadaran. Jadilah temannya, jadilah temannya dan cocoklah sama dia. Sevibrasi ya, jangan bertolak belakang ya. Bukan berarti sevibrasi kemudian Anda ngikuti dia, menyembah dia, enggak. Bukan seperti itu. Sevibrasi artinya selaras ya, selaras ya. Satu kesatuan. Anda tetap punya ide sendiri, Anda tetap punya mindset Anda sendiri. Dan mungkin juga Anda bisa benturan sama dia kalau secara mindset, tetapi tetap pertemanan itu atas nama kesadaran murni. Anda tetap selaras walaupun Anda berbeda, seperti itu ibaratnya. Anda tetap selaras walaupun Anda berbeda sama dia pola pikirnya. Tidak masalah. Ya, karena pola pikir pasti harus berbeda-beda. Kita tidak bisa sama. Dan perbedaan itu memang alami dan memang harus seperti itu. Ya, yang penting selaras saja jadi temannya, ya. Masuk ke dalam lingkungannya sehingga ibarat kata itu sampai tidurnya aja Anda tahu miring atau tengkurap, ibaratnya seperti itu. Masuk ke dalam kepribadiannya, masuk ke dalam kehidupannya sehingga Anda juga menyalahkan diri dan Anda akan mengambil manfaat dari itu, seperti itu.
ya Anda juga bisa tercerahkan, Anda bisa kalau Anda berkumpul dengan orang makmur, Anda juga bisa makmur ya. Nah, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.